Gema takbir guys, ini selalu dilakukan di masjid-masjid, di surau-surau, di musola, tetapi kali ini dia dialunkan di stadion yang dengan ribuan pendukung dengan berbagai agama yang ada di situ. Dan itulah keunikan Indonesia ini di dalam Pancasila dan di dalam Bhinneka Tunggal Ika itu, dengan memberi semangat spiritual dan bergema takbir itu guys. Takbir ini, kalau ini merinding kita guys, kalau dialunkan di mana-mana pun, sebab ini satu kebesaran yang amat sangat bagi umat Islam dan didukung pula oleh umat-umat lain yang ada di stadion itu rasanya bergetar jiwa kita kan. Tim sepak bola tanpa supporter ibaratnya sayur tak bergaram, hambar tak berasa. Maka Indonesia sudah dinobatkan oleh FIFA sebagai kiblat supporter dunia guys. Nah, andaikan timnas Indonesia bisa ikut Piala Dunia, pastinya stadion tak bakalan sepi. Ramai akan supporternya Indonesia guys. Sampai sekarang paling ramai akan penontonnya adalah rakyat Indonesia. Sejarah baru Gema Takbir akan terus berkumandang di Stadion GBK karena keesokannya adalah Hari Raya Idul Adha di mana laga panas tersebut bertepatan malam takbiran. Jelang laga kualifikasi Piala Dunia 2026 pada Kamis 5 Juni 2025 Timnas Indonesia versus Cina. Malam itu, langit Jakarta dipenuhi cahaya. Bukan hanya dari lampu sorot megah Stadion Utama Gelora Bung Karno, GBK, tapi juga dari semangat jutaan jiwa yang menyatu dalam dua momen besar bangsa. Malam takbiran menyambut Hari Raya Idul Adha 1446 Hijriah, dan laga krusial Timnas Indonesia melawan Tiongkok dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, Gema Takbir berkumandang di seluruh penjuru Stadion Kebanggaan Bangsa. Bukan hanya dari pengeras suara, melainkan dari ribuan supporter yang mengangkat tangan dan suara mereka dalam satu irama penuh haru dan kebanggaan. Atmosfer religi bercampur dengan nasionalisme menciptakan momen yang tak terlupakan. Para pemain timnas berdiri tegak di tengah lapangan, menyimak dan meresapi Gema Takbir yang menggema bagai doa-doa dari jutaan rakyat Indonesia. Tanggal 5 Juni 2025 akan dikenang bukan sekadar sebagai malam pertandingan, tapi sebagai malam di mana GBK tidak hanya menjadi saksi perjuangan sepak bola, melainkan juga saksi sejarah, ketika stadion terbesar di negeri ini menjadi ruang spiritual, menyatukan iman dan harapan bangsa. Besok adalah Idul Adha. Tapi malam ini adalah bukti bahwa Indonesia tak hanya kuat di kaki para pemainnya, tapi juga di hati rakyatnya yang selalu mengangkat nama Tuhan dan tanah air dalam satu tarikan napas. Takbir dan semangat Garuda, mengenakan atribut merah putih, sambil membawa sajadah dan tak sedikit yang mengumandangkan takbir sejak dari luar stadion. Pengelola GBK dan PSSI telah berkoordinasi dengan baik untuk memastikan malam takbiran ini berjalan dengan tertib dan penuh hikmat, tanpa mengurangi semangat kompetisi. Panitia menyediakan ruang khusus untuk ibadah, dan pada pukul 19 WIB, seluruh kegiatan non-laga dihentikan sementara untuk memberi waktu umat Islam melaksanakan salat Isya berjamaah dan takbir bersama. Di tengah hingar-bingar persiapan pertandingan, suara takbir tetap menggema, menjadi penyejuk dan penyemangat yang membakar jiwa. Atmosfer yang tercipta tidak biasa. Sorak-sorai berganti dengan lantunan syahdu. Penonton dari berbagai latar belakang agama dan usia tampak larut dalam momen itu. Beberapa bahkan terlihat menitikkan air mata, bukan karena takut kalah, tapi karena merasakan sesuatu yang lebih besar. Persatuan, keimanan, dan cinta tanah air. Di balik layar, skuad Timnas Indonesia yang dipimpin oleh pelatih utama Shin Taeyong terlihat berkumpul di ruang ganti. Kapten tim menyampaikan pesan singkat namun dalam. Kita berjuang bukan hanya untuk lolos ke Piala Dunia, tapi untuk menunjukkan bahwa Indonesia bisa bersatu dalam iman, semangat, dan perjuangan. Kick-off dijadwalkan pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Namun sebelum peluit panjang ditiup, satu momen kembali membuat merinding. Lagu kebangsaan, Indonesia Raya, dinyanyikan dengan penghayatan luar biasa, didahului dengan lantunan takbir sebagai pembuka. Dunia menyaksikan, inilah wajah Indonesia yang sesungguhnya. Penuh semangat,
namun penuh hormat. Kuat di lapangan, kokoh dalam keyakinan. Pertandingan melawan Tiongkok bukan hanya laga penting di jalur kualifikasi Piala Dunia 2026. Ia menjadi simbol kebangkitan sepak bola Indonesia, dibingkai dalam momen sakral yang tak akan terlupakan. GBK malam itu tidak hanya menjadi stadion, tapi mihrab perjuangan, altar pengorbanan, dan panggung sejarah. Malam takbiran 5 Juni 2025 telah mencatat sejarah. Besok pagi, Idul Adha akan disambut bukan hanya dengan takbir dan tawa, tapi juga, semoga, kemenangan Garuda. Di luar stadion, suasana tak kalah menggugah. Jalan-jalan protokol di sekitar Senayan dipenuhi iring-iringan kendaraan dan kelompok masyarakat yang berjalan kaki sambil mengumandangkan takbir. Anak-anak kecil ikut berlarian dengan bendera kecil di tangan, sementara orang tua mereka tersenyum, menyaksikan anak-anak tumbuh dalam momen yang mungkin kelak mereka ceritakan kembali sebagai bagian dari sejarah bangsa. Layar-layar besar disediakan di berbagai titik luar stadion dan beberapa kota besar lainnya untuk memfasilitasi masyarakat yang tidak mendapatkan tiket. Di berbagai pelosok tanah air, dari Aceh hingga Papua, televisi nasional dan kanal digital menyiarkan langsung suasana GBK, memperlihatkan kepada dunia bahwa Indonesia punya caranya sendiri dalam menyatukan iman dan sepak bola. Presiden Republik Indonesia, yang hadir langsung di tribun kehormatan bersama sejumlah tokoh lintas agama dan budaya. Dalam sambutannya menyampaikan, malam ini, kita tak hanya menyambut Hari Raya Kurban, tapi juga membuktikan bahwa pengorbanan, persatuan, dan semangat adalah kekuatan utama Indonesia. Gema takbir di GBK malam ini bukan hanya untuk kemenangan di lapangan, tapi kemenangan nilai-nilai luhur bangsa. Bendera merah putih berkibar gagah di tengah lapangan, dikelilingi pemain-pemain yang berdiri tegap dengan mata yang tak sekadar fokus pada lawan, tetapi juga pada harapan jutaan rakyat. Tiongkok datang dengan kekuatan terbaik mereka. Tapi malam itu, Indonesia memiliki sesuatu yang lebih kuat dari strategi dan fisik, kekuatan spiritual kolektif. Supporter menjadi pemain ke-12, bukan sekadar menyemangati, tapi menjadi ruh di balik setiap serangan, setiap tackle, dan setiap gol yang mungkin tercipta. Di menit-menit awal laga, takbir dan sorakan saling bersahutan. Setiap peluang timnas disambut dengan teriakan penuh harap. Saat Indonesia mencetak gol pertama di babak kedua,